Hai teman-teman, kembali lagi bersama Arsikria Arsitek dalam ulas tip arsitektur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pondasi borpel. Apa sih pondasi borpel itu? Simak video-video terbaru dari kami, dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pondasi merupakan salah satu elemen penting yang berada pada bangunan. Pondasi berfungsi sebagai tumpuan untuk menahan beban pada setiap bagian bangunan. Nah, dengan begitu pemilihan tipe pondasi tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan karena itu akan mempengaruhi kualitas bangunan yang teman-teman buat. Nah, pada dasarnya pondasi dalam dan dangkal dapat disesuaikan dengan kondisi di lingkungannya sendiri. Namun pada kelompok pondasi dalam biasanya borpel dipilih sebagai pondasi karena cocok untuk konstruksi di kawasan sempit dan di samping-sampingnya sudah terdapat bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi apa sih pondasi borpel itu. Yang pertama, mungkin kita akan mengulik lebih dalam tentang apa sih pondasi borpel itu. Pondasi borpel merupakan pondasi yang umum dan sering digunakan pada bangunan-bangunan vertikal yang memiliki lantai yang cukup banyak. Pondasi borpel banyak digunakan pada bangunan-bangunan atau proyek-proyek yang berada di lingkungan yang cukup banyak penduduknya karena dianggap efektif dan tidak menyebabkan pergeseran tanah yang menyebabkan tanah di sekitar lokasi ikut bergeser. Karena dianggap efektif dan tidak menimbulkan pergerakan tanah yang cukup besar. Selain itu, pondasi borpel juga digunakan sebagai alternatif apabila di lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk dipasang tiang pancang. Lalu selanjutnya kita akan membahas poin-poin tentang cara pembuatan pondasi borpel. Pondasi borpel dibuat dengan cara pengeboran di suatu titik tanah hingga kedalaman tertentu. Kemudian dimasukkan tulangan baja yang telah dirakit dan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibor. Setelah itu baru dicetak dengan menggunakan campuran agregat beton. Jika digunakan pada lapisan tanah yang stabil, daya dukung dari pondasi borpel bisa mencapai 15 meter. Di mana ini didapatkan dari bagian ujung tiang serta daya geser yang didapatkan dari daya adhesi antara pondasi borpel dan tanah di sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan pondasi borpel. Pada bidang konstruksi, pondasi borpel mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama, pondasi borpel dapat dimanfaatkan juga sebagai pembuatan pilcap atau tiang kelompok yang lazim digunakan sebagai konstruksi, serta dapat dibuat pada kedalaman yang cukup beragam. Yang kedua, penggunaan pondasi borpel tidak terpengaruh dengan adanya tanah lempung dan tidak akan bergerak ke samping meskipun kondisi tanah itu bergelombang. Yang ketiga, pondasi borpel sangat meminimalisir terjadinya geseran tanah, dan ketika pembuatannya pun pondasi borpel tidak mengeluarkan bising. Itu tadi kelebihan pondasi borpel. Tentunya pondasi borpel juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan pada pondasi borpel ketika sedang pengeboran dan di situ cuacanya tidak stabil mempengaruhi proses pengeboran. Selain itu, kepadatan tanah saat pengeboran juga akan mengalami penurunan. Dengan demikian, apabila letak tanah berada pada area tanah berpasir, maka dalam prosesnya harus memanfaatkan bentonet sebagai penahan longsor. Selain itu, pembuatan pondasi borpel juga sangat sulit dilakukan apabila terdapat pengaruh air tanah dikarenakan beton menjadi tidak terkontrol. Bahkan kemungkinan juga dapat terjadi tanah runtuh sehingga dalam pemasangannya memerlukan casing. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pondasi borpel. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk pengetahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Teman-teman juga bisa menyalakan lonceng agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa.